komunisme di Indonesia. Di tengah-tengah menguatnya kegiatan Front Demokrasi Rakyat atau FDR, datanglah Musso, seorang pemimpin dari tokoh komunis Indonesia yang telah berada di Moskow sejak tahun 1925. Ia pergi ke Moskow dalam rangka minta persetujuan Stalin untuk melancarkan pemberontakan rakyat yang akan direncanakan pada tahun 1928 sesuai dengan hasil kesepakatan Kongres Prambanan yang telah diadakan pada bulan Desember 1925. Namun Stalin tidak menyetujuinya karena saatnya belum tiba, dan ia diperintahkan kembali ke Indonesia untuk meneruskan perjuangan secara ilegal. Akan tetapi, sebelum Musso sampai ke Indonesia, pemberontakan meletus tahun 1926. Tidak seperti yang direncanakan semula, sehingga demi keselamatannya ia terpaksa balik kembali ke Moskow menyusup ke Rusia. Sedangkan pemberontakan PKI tersebut mengalami kegagalan karena munculnya secara setempat-setempat saja, sehingga pemerintah kolonial Belanda waktu itu lebih mudah mengatasi pemberontakan tersebut. Setelah gagalnya pemberontakan ini, maka pada tahun 1935 Gerakan Komunis Internasional kembali mengirimkan Musso ke Indonesia dalam rangka membentuk suatu organisasi yang diberi nama PKI dan Front Antifasis, karena pada waktu itu telah dicanangkan garis baru dalam Gerakan Komunis Internasional yang dikenal dengan Doktrin der Nitro atau konsep Jos der Nitro. Intisari dari doktrin der Nitro tersebut ialah bahwa kaum komunis harus bekerja sama dengan kekuatan apapun juga, termasuk kaum imperialisme atau kolonialisme, untuk ditarik ke dalam front antifasis guna menghadapi bahaya Jerman, Italia, dan Jepang secara bersama-sama. Namun front antifasis ternyata tidak dapat berjalan dan PKI ilegal tidak dapat berkembang, maupun karena Belanda tidak tertarik bekerja sama dengan komunis, sehingga pada tahun 1936 Musso meninggalkan Indonesia menuju Moskow. Namun 14 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1948, Musso kembali lagi ke Indonesia bersama Suretno yang telah ditugaskan oleh pemerintah RI untuk menghadiri konferensi pemuda di Praha dan menjajaki kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa Timur. Musso berhasil menerobos blokade Belanda dengan menyamar sebagai Suparto, sekretaris Suretno, dan mendarat dengan pesawat Catalina di Tulung Agung. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1948, Musso menghadapi presiden dan wakil presiden setelah lebih dahulu singgah di Bukit Tinggi. Suretno bersama Suparto yang mengaku sebagai sekretaris Suretno sampai di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus. Setelah memberikan laporan kepada Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, Suretno memberikan penjelasan tentang hasil kegiatannya dan politik internasional kepada kawan-kawan sepahamnya. Dalam pertemuan itu ia memuji-muji Rusia dan bahwa Rusia mengakui Republik Indonesia dan tidak pernah mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Suparto, yang sesungguhnya adalah musuh, menerapkan bahwa ia ikut melicinkan jalan bagi pengakuan itu. Hal ini sangat penting karena Rusia adalah satu-satunya negara yang ditakuti oleh Amerika Serikat, pemimpin blok barat. Sejak menerima penjelasan tersebut, FDR memajukan resolusi agar pemerintah negara melaksanakan persetujuan tersebut. Mereka menyatakan bahwa Indonesia harus bergabung dengan blok Rusia jika terjadi perang. Menanggapi masalah yang dilontarkan dalam resolusi FDR itu, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim menjelaskan di muka sidang KNIP tanggal 16 September 1948 bahwa pengakuan unilateral dari negara manapun akan disambut oleh RI dengan gembira. Indonesia tidak akan membatalkan persetujuan dengan pihak luar negeri yang telah diadakan pada waktu-waktu lampau. Pengakuan kedaulatan Belanda hanyalah simbolis belaka dalam rangka Renville. Sehubungan dengan politik luar negeri dan hubungan internasional ini, kehadiran musuh ternyata membawa angin baru bagi aktivitas FDR atau PKI. Pada waktu ia menghadap Presiden Soekarno untuk melaporkan bahwa ia telah kembali ke Indonesia, Presiden meminta supaya musuh bersedia membantu memperkuat negara dalam melancarkan revolusi. Musuh menjawab, "Itu memang kewajiban saya. Ik kom hier om orde de scheppen." Kenyataannya, memang begitu ia datang. Ia mulai sibuk dengan kegiatannya untuk melancarkan persiapan revolusi, yang kemudian malah ditujukan terhadap bangsanya sendiri. Musuh aktif mengadakan diskusi dengan partai-partai Masumi, PNI, Partai Sosialis, dan juga berpidato di alun-alun Yogyakarta untuk membakar semangat rakyat untuk menentang kapitalis dan imperialis. Dalam konferensi PKI tanggal 26 sampai 27 Agustus 1948, musuh mengajukan tesis dengan judul Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Pokok isinya adalah kritik musuh terhadap kebijaksanaan politik yang dijalankan oleh pemimpin-pemimpin komunis Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945 yang nilainya sangat salah besar. Konsep jalan baru akan Republik Indonesia pada intinya terdapat: 1. Hanya boleh ada satu partai berlandaskan Marxisme-Leninisme. Karena itu, partai-partai yang bernaung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR harus menyatukan diri dengan partai kelas pekerja. 2. Partai komunis harus mengadakan Front Persatuan Nasional yang dikendalikan oleh musuh sendiri. Konsep ini dilaksanakan dengan patuh oleh Amir Syarifuddin, Setiajid, dan lain-lain, sehingga semua partai-partai dalam FDR bergabung dengan PKI. SOBSI, PTI, Pesindo, dan lain-lain yang tadinya bergabung ke dalam FDR. Pada tanggal 1 September 1948, musuh dipilih menjadi ketua PKI menggantikan Sarjono. Selanjutnya musuh membentuk Politbiro baru yang beranggotakan: 1. Amir Syarifuddin menjadi sekretaris terusan pertahanan. 2. Suripno memegang terusan luar negeri. 3. MR Lukman memimpin sekretaris Agitrop. 4. TN Aidit memimpin urusan perburuan. 5. Nyoto menjadi wakil PKI dalam badan pekerja KNIP. 2 hari setelah susunan Politbiro itu diumumkan, ia bersama pemimpin-pemimpin lainnya antara lain Amir Syarifuddin, Wikana, Haryono, dan lain-lain mulai mengadakan perjalanan keliling dalam rangka kampanye untuk mencari dukungan politik dari rakyat. Setelah beberapa hari berada di Surakarta, tanggal 8 September musuh berpidato di Madiun. Tanggal 10 dan 11 September meneruskan kampanye di kota-kota Kediri, Jember tanggal 14 ke Bojonegoro.
tanggal 16 di Cepu, dan sehari sebelum COP dilakukan ia telah siap berpidato di suatu rapat umum di Purwodadi. Sebagai seorang ahli politik dan pemimpin gerakan massa yang telah banyak makan asam garam perjuangan, ditambah dengan situasi dan kondisi objektif yang pada saat itu memang menguntungkan, maka tidak sedikit hasutan-hasutan musuh termakan di hati rakyat yang kebanyakan tidak mengetahui keadaan sebenarnya dari negaranya. Agitasinya yang terutama diarahkan kepada organisasi-organisasi mahasiswa, para prajurit yang kena program RERA, kelompok-kelompok petani yang tergabung dalam PTI, dan kalangan masyarakat umum yang tidak puas akan adanya politik pemerintah telah mendapatkan sambutan yang cukup hangat. Demikian pandainya musuh mengeksploitir perasaan dan semangat mereka bagaikan bensin yang dituangkan dalam api para pendengarnya. Mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan, yang menyesatkan rakyat di rapat-rapat umum yang mereka selenggarakan. Di mana-mana rakyat dihasut untuk mengadakan pembagian tanah, karena mereka menuduh pemerintah mempertahankan sisa-sisa feodal, dan untuk itu mereka menggembar-gemborkan bahwa banyak tanah yang dikuasai pemerintah, serta tidak mau membagi-bagikan. Kecuali itu, ia menganggap usia sebagai modal perjuangan dan menghendak suatu siasat yang ditentukan oleh musuh di dalam melawan kapitalis dan imperialis. Dengan demikian jelaslah apa yang menjadi tujuan PKI atau musuh nyata-nyata bertolak belakang dengan sikap pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah Hatta belum mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan musuh CS tersebut, karena berdasarkan pertimbangan politik FDR belum melancarkan gerakan. Menurut informasi, musuh baru akan mengayunkan senjatanya sekitar bulan Desember 1948. Bertolak dari sudut pandangan komunis, bahwa kontradiksi merupakan inti daripada dialektika, maka obsesi PKI untuk mewujudkan adanya konflik atau pertentangan dalam masyarakat Indonesia telah terwujud. Pertentangan antar pemerintah Hatta dan PKI musuh sebagai partai oposisi, antara mereka yang loyal terhadap pemerintah dan yang berdiri di belakang sayap kiri telah dilakukan. Timbullah saatnya bagi FDR atau PKI untuk memulai menggunakan organ-organ paramiliternya melakukan perlawanan terhadap kesatuan Siliwangi serta laskar-laskar khususnya di Surakarta, Solo, dan Salah atau Surakarta seolah-olah menjadi medan perang saudara dalam rangka persiapan pemberontakan Madiun. Sumber informasi dari 1. Buku Komunisme di Indonesia Jilid 1, Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia 1913 sampai 1948, Jakarta, Pusarah TNI 1999. 2. Lembaga Penelitian Universitas Pajajaran, Dampak Pemberontakan PKI tahun 1948 terhadap organisasi PKI 1948 sampai 1995, Pajajaran 1994, halaman 25. 3. Staf ahli bidang sospol, Mengapa kita menentang komunisme, tinjauan dengan orientasi Pancasila, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta tahun 1997, halo 157. 4. Kahin Or, Cip Halo 271-274. Lihat juga Abdul Haris Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 7, halaman 163. 5. Halo 158-159. 6. Wawancara dengan Bapak Dr. Muhammad Hatta. Terima kasih.